Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hening Rian Aryani, dosen tetap program studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang. Program studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang memiliki visi yaitu menghasilkan lulusan sarjana terapan kebidanan yang beradab, berdaya saing global, serta unggul dalam pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan ibu dan anak. Adapun profil lulusan dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan adalah sebagai care provider, decision maker, communicator, educator, and manager. Program studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang memiliki unggulan yaitu pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan ibu dan anak. Untuk menghasilkan mahasiswa dengan profil lulusan serta mencapai unggulan program studi, maka mahasiswa dibekali dengan mata kuliah yang mendukung profil lulusan. Salah satunya adalah mata kuliah Psikologi dalam Praktik Kebidanan. Mata kuliah Psikologi dalam Praktik Kebidanan memiliki kode mata kuliah BDN 62024A, penempatan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS Praktikum. Adapun mata kuliah ini secara umum bertujuan agar mahasiswa program studi Sarjana Terapan Kebidanan mampu menerapkan konsep psikologi reproduksi serta prinsip-prinsip kesehatan mental dalam mendukung praktik kebidanan pada masa kehamilan, persalinan dan nifas yang didasari oleh peran bidan dalam promosi, prevensi, edukasi, konseling, dan advokasi kesehatan mental secara sistematis, etis, dan berbasis bukti ilmiah guna mewujudkan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesehatan ibu dan anak. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain CPL 2, yaitu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menunjang praktik pelayanan kebidanan. CPL 4, mengaplikasikan kegiatan promosi, prevensi, edukasi, konseling, dan advokasi yang bermanfaat bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat, termasuk dengan masalah diabetes mellitus. CPL 9, mempraktikkan model pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki serta iptek. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah Psikologi dalam Praktik Kebidanan yaitu CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan pemahaman psikologi reproduksi, perilaku manusia, dan perkembangan psikologis manusia dalam konteks pelayanan kebidanan. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan prinsip promosi, prevensi, edukasi, konseling, dan advokasi kesehatan secara sistematis, etis, dan berbasis bukti ilmiah pada perempuan, keluarga, dan masyarakat, termasuk dalam penanganan masalah diabetes mellitus. CPMK 9, mahasiswa mampu menerapkan model pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan kesehatan mental maternal dan perinatal sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesehatan ibu dan anak dengan memanfaatkan sumber daya jejaring layanan dan iptek. Adapun bahan kajian mata kuliah Psikologi dalam Praktik Kebidanan antara lain 1. Psikologi pada masa reproduksi sebagai dasar pemahaman respon psikologis klien kebidanan. 2. Konsep dasar perilaku manusia untuk memahami respon individu dalam pelayanan kebidanan. 3. Perkembangan dan perubahan psikologis manusia sesuai periodisasinya sebagai dasar pendekatan pelayanan kebidanan. 4. Prinsip promosi dan prevensi kesehatan perempuan, keluarga, masyarakat termasuk pencegahan diabetes mellitus. 5. Edukasi, konseling, dan advokasi kesehatan secara sistematis, etis, dan berbasis bukti ilmiah terkait diabetes mellitus pada perempuan, keluarga, dan masyarakat. 6. Prinsip kesehatan mental maternal perinatal dalam promosi, konseling, edukasi, dan advokasi kebidanan. 7. Konsep kesehatan mental maternal dan perinatal, serta faktor risiko yang memengaruhinya sebagai dasar pemberdayaan perempuan. 8. Peran bidan dalam promosi kesehatan mental melalui komunikasi efektif, clinical resources, dan kerjasama interprofesional. Serta 9. Upaya pencegahan dan penanganan trauma, serta manajemen risiko bunuh diri dan kekerasan oleh pasangan dalam konteks pemberdayaan perempuan. Materi yang diberikan kepada mahasiswa menggunakan referensi-referensi terkini. Selain menggunakan referensi utama, mata kuliah ini menggunakan referensi pendukung yaitu integrasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen pengampu, berkolaborasi dengan tim dosen dan mahasiswa, serta bukti referensi dengan penyusun dari tim dosen. Setelah mengetahui gambaran dari mata kuliah Psikologi dalam Praktik Kebidanan, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran menggunakan teknik DIA. Yang pertama adalah delivery. Penyampaian materi akan dilakukan oleh tim dosen mata kuliah.
Pada tahap ini, saya memastikan penyampaian materi dilakukan dengan cara menarik, terstruktur, dan kontekstual. Waktu yang digunakan dalam setiap satu SKS praktikum setara dengan 170 menit terbagi menjadi kegiatan belajar terbimbing, kegiatan penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Bentuk delivery pembelajaran adalah dengan pendekatan blended learning secara konsisten sepanjang 16 minggu, memadukan bentuk luring dan daring yang dilaksanakan secara sinkron, baik langsung maupun asinkron secara mandiri, berjenjang mengikuti kompleksitas capaian pembelajaran dari pemahaman konseptual menuju penerapan. Pada fase pondasi yaitu 1-5, CPMK 2 delivery bertumpu pada presentasi visual interaktif dan ceramah interaktif yang diperkaya cerita kasus berbasis data dengan memanfaatkan hasil penelitian dosen, telaah jurnal, serta infografis isu kesehatan nasional global dipadukan case-based learning melalui video pembelajaran asinkron, case method, dan penugasan resume atau mind map. Di fase kedua, CPMK 4 bergeser lebih aplikatif melalui diskusi kelompok terarah, problem-based learning, serta simulasi atau role-play untuk edukasi dan konseling ditutup dengan ujian praktikum di minggu ke-8. Pada fase ketiga dan terpanjang pada minggu 9-16 menjadi paling intensif secara praktik, mengkombinasikan kuliah interaktif, case-based learning, simulasi role-play terstruktur, project-based learning, dan reflective learning untuk membekali promosi kesehatan mental, konseling lintas fase kehidupan perempuan, komunikasi interpersonal, hingga penanganan trauma dan resiko bunuh diri KDRT, dan ditutup UAS praktik di minggu 16. Secara keseluruhan, delivery mengalir dalam siklus konsisten di setiap fase, paparan visual dan konsep menuju studi kasus berbasis data atau jurnal, dilanjutkan pendalaman baik dari video, buku referensi, atau infografis, kemudian dilanjutkan praktik simulasi, diskusi kolaboratif, dan berakhir dengan refleksi dan evaluasi. Pola ini memastikan mahasiswa tidak sekedar menyerap teori psikologi kebidanan secara pasif, melainkan mengalami belajar proses aktif, kontekstual, dan berjenjang dari memahami konsep, menganalisis kasus, hingga menerapkan keterampilan konseling dan advokasi secara profesional dan berbasis bukti ilmiah. Tahap berikutnya adalah interaction, yaitu fase di mana saya mendorong mahasiswa untuk berpikir, bertanya, dan berdiskusi. Interaksi saya dengan mahasiswa berlangsung dalam pola bertahap dari satu arah menjadi dua arah secara aktif. Di awal setiap topik, saya berperan sebagai fasilitator konsep, melalui pengantar materi dan presentasi interaktif, memaparkan teori sekaligus memancing mahasiswa dengan pertanyaan reflektif dan cerita kasus berbasis data. Selanjutnya saya bertransisi menjadi pembimbing saat mahasiswa masuk ke tahap praktikum, simulasi dan role-play, memberi umpan balik langsung atas unjuk kerja, mengoreksi miskonsepsi saat diskusi kasus atau case-based learning, serta mendampingi proses problem-based learning dan project-based learning. Pada sesi konsultatif seperti pembimbingan tugas dan refleksi pembelajaran, saya berperan sebagai mentor yang mendorong mahasiswa menghubungkan sendiri antara teori, temuan riset, dan pengalaman klinis kebidanan, bukan sekedar memberi jawaban. Interaksi antar mahasiswa dibangun melalui kerja kelompok yang berulang di hampir setiap minggu, mulai dari menyusun masalah dan mind map bersama, menganalisis studi kasus secara kolaboratif, hingga saling memberi tanggapan saat sesi presentasi. Dalam simulasi dan role-play, misalnya latihan konseling dan edukasi kesehatan, mahasiswa bergantian berperan sebagai bidan dan klien, sehingga belajar dari sudut pandang satu sama lain sekaligus melatih keterampilan komunikasi interprofesional. Pola ini diperkuat lewat forum diskusi asinkron kolaboratif, di mana mahasiswa saling menanggapi hasil telah jurnal maupun refleksi rekan sejawat sebelum dibawa ke diskusi sinkron di kelas. Secara keseluruhan, pola interaksi bergerak dari saya mengarahkan mahasiswa berdiskusi dan berlatih bersama. Selanjutnya, saya mengevaluasi dan memperkuat pemahaman melalui refleksi bersama, menjadikan kelas sebagai ruang belajar dua arah yang saling membangun, bukan sekedar transfer materi satu arah. Tahap yang terakhir adalah assessment. Penilaian mata kuliah psikologi dalam praktik kebidanan mengikuti prinsip penilaian berkelanjutan sepanjang 16 minggu dengan bobot pada 3 CPMK, yaitu CPMK 2 sebesar 30%, CPMK 4 sebesar 30%, dan CPMK 9 sebesar 40%. Yang dijabarkan dalam 6 komponen yaitu CBL 27%, praktikum 24%, tugas kelompok 20%, tugas individu 12%, ujian praktik 12%, dan PBL 5%. Pola bobot ini bergeser searah capaian pembelajaran,
Dari penilaian berbasis pemahaman konsep di awal semester menuju penilaian berbasis penerapan dan unjuk kerja di paruh kedua semester, sehingga rubrik secara konsisten mengukur ketepatan pemahaman sekaligus kesesuaian penerapan sikap, etika, dan keterampilan profesional bidang. Jadi dari seluruh rancangan yang telah saya sampaikan, mulai dari cara penyampaian materi, pola interaksi di kelas hingga sistem penilaiannya, semuanya saling terhubung dan dirancang untuk saling menguatkan. Dari sini ada 3 keunggulan utama yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, pembelajaran ini berbasis bukti dan kasus nyata, bukan hanya hafalan teori. Sehingga mahasiswa terlatih berpikir analitis sejak awal. Kedua, ada ruang kolaborasi yang konsisten, baik antar mahasiswa maupun dengan dosen. Hal ini membentuk keterampilan komunikasi lintas profesi yang memang dibutuhkan langsung dalam praktik kebidanan. Dan ketiga, bobot penilaian diselaraskan dengan tingkat kompleksitas capaian pembelajaran. Artinya, evaluasi yang dilakukan benar-benar mengukur kesiapan mahasiswa untuk praktik secara profesional, bukan hanya sekedar mengukur pemahaman di atas kertas. Dengan rancangan seperti ini, harapannya lulusan tidak hanya paham teori psikologi kebidanan, tapi juga benar-benar siap menerapkannya secara etis dan berbasis bukti langsung di lapangan. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Ya, baik, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Ya, kemarin Bu Era sudah masuk dan menjelaskan mengenai apa itu psikologi dalam praktik kebidanan. Ya, nah untuk memperdalam, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Ya, di sini untuk sub CPMK 2.2. Capaian pembelajarannya adalah yang mampu menguraikan konsep dasar perilaku manusia untuk memahami respon individu dalam pelayanan kebidanan, ya. Nah, sesuai dengan RPS, maka di sini kita nanti akan belajar berdasarkan dengan pendekatan case-based learning dan ada bobot penilaian sebesar 5%. Ya, ini bisa dicek di RPS-nya masing-masing. Oke, untuk tujuan pembelajarannya ada yang pertama, menjelaskan pengertian dan komponen perilaku manusia. Ya. Yang kedua, menguraikan proses pembentukan perilaku manusia, menjelaskan kepribadian manusia dan hubungannya dengan perilaku. Selanjutnya, yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia dalam konteks pelayanan kebidanan, serta yang terakhir, mengaitkan konsep perilaku manusia dengan respon individu pada klien. Ya. Nah, kemarin saya sudah sempat memberikan link jurnal, ya. Nah, silahkan Anda buka di laptop masing-masing untuk jurnal yang sudah saya minta untuk buka, ya. Nah, di sini ada QR code-nya, boleh di-scan. Sudah? Ya, baik. Dari jurnal ini sebagai pengantar, ya, ini adalah jurnal saya penelitian, ya, jurnal penelitian saya dan tim. Ini ada judulnya Determinant of Adolescent Pregnancy and the Incidence of Stunting in Children 24 to 59 months of age, ya. Jadi dia di jurnal akreditasi Sinta 2. Penelitian ini, ya, lokasinya adalah di wilayah kerja Puskesmas Poncokusumo, ya. Mungkin ada yang pernah praktek di Puskesmas Poncokusumo? Pernah, ada, ya. Nah, penelitian ini menggunakan desainnya cross-seksional dengan data primer dan sekunder dengan sampel 93 ibu balita yang dia balitanya stunting. Nah, namun ibunya ini punya riwayat kehamilan pada usia remaja atau kurang dari 20 tahun, ya. Sehingga dari penelitian ini, ya, remajanya hamil pada saat dia usianya kurang dari 20 tahun, ternyata outputnya balitanya usia 24-59 bulan ini stunting. Ya. Oke, pertanyaannya, mengapa remaja yang dia hamil di usia dini ini berisiko memiliki anak yang mengalami stunting? Ya. Nah, kira-kira faktor perilaku apa saja yang berperan? Nah, silakan dibaca jurnalnya. Saya kasih waktu 5 menit, ya, untuk membaca dan menelaah jurnalnya. Silahkan.
Ya, dari jurnal yang sudah Anda baca, kira-kira untuk menjawab pertanyaan ini, faktor perilaku apa saja yang kira-kira di situ berperan? Ada yang mau berpendapat? Ya. Silakan Nadira. Mungkin karena masih kurang paham soal gizi kehamilannya, Bu. Kurang paham mengenai gizi kehamilan. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat, kira-kira faktor apa saja yang dia menyebabkan stunting? Ya, Mbak. Bisa jadi karena ada faktor ekonomi dari keluarganya, Bu. Faktor ekonomi dari keluarga, boleh, sosial ekonomi. Ada lagi? Sudah? Ya. Jadi, tadi Nadira dengan Yusna tadi sudah menyampaikan ya faktor-faktor apa saja, ada sosial ekonomi, ada gizi ya. Nah, mari kita lihat satu persatu dari faktor-faktor tersebut ya. Memang faktor-faktor tersebut ya akan mempengaruhi suatu perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu apa? Yang pertama adalah respon atau reaksi individu terhadap stimulus baik dari dalam maupun dari luar dirinya ya, dari intern dan ekstern. Ada 3 komponen, Anda pasti sudah pernah dengar. Yang pertama adalah kognitif. Kognitif itu hubungannya dengan apa? Dengan pengetahuan, ya. Nah, kemudian afektif, dan yang ketiga adalah psikomotor. Ya, kognitif itu cara berpikir, ya, cara mengetahui, tahu, paham, itu adalah kognitif. Yang kedua adalah afektif, perasaannya bagaimana, emosinya bagaimana, ya. Dan yang terakhir adalah psikomotor. Kalau bicara psikomotor itu adalah kecenderungan untuk bertindak. Ya. Nah, di sini ada teori Presid dan Prosid dari Lawrence Green. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama adalah faktor predisposisi, yang kedua faktor pemungkin, dan yang ketiga adalah faktor penguat. Ya, faktor predisposisi ini adalah pengetahuan, contohnya ya, sikap, kepercayaan. Kemudian faktor pemungkin itu ada vaskesnya, akses ekonomi, sumber daya ya. Dan yang ketiga adalah faktor penguat, contohnya adalah apa? Dukungan keluarga, tenaga kesehatan, dan norma sosial. Nah, sekarang saya minta Anda untuk scan ya. Di situ nanti akan merunut ke buku referensi ya. Nah, di sini sisi psikologis di balik kehamilan remaja ya. Ada remaja yang baru mengetahui kehamilannya, kadang dia merasa cemas, kadang dia merasa malu untuk memeriksakan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kematangan emosi ya, yang dia belum optimal akan mempengaruhi pengambilan keputusan kesehatan. Dan yang ketiga adalah kondisi psikologis yang berinteraksi dengan faktor eksternal. Dalam hal ini adalah pendidikan, ekonomi, dukungan keluarga, di mana faktor-faktor ini akan membentuk perilaku kesehatan secara keseluruhan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke faktor-faktor determinan, saya ingin menanyakan kembali, kalau saya berbicara mengenai pendidikan dan pengetahuan, itu termasuk faktor apa? Ya. Silakan. Untuk pengetahuan itu termasuk kategori faktor predisposisi. Iya. Jadi untuk pengetahuan, kemudian pendidikan, itu masuk ke dalam faktor predisposisi. Kalau saya bicara mengenai dukungan keluarga, tadi itu masuk faktor apa ya? Faktor penguat, Ibu. Untuk dukungan keluarga itu termasuk dalam faktor penguat. Ya, faktor yang ketiga yaitu faktor penguat ya. Jadi sudah paham ya? Tadi ada 3 faktor yang dia bisa mempengaruhi dari perilaku manusia. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke jurnal tadi ya. Ada 5 determinan yang ditemukan. Silahkan dicek kembali di jurnal. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian status ekonomi, ketiga pengetahuan Kespro, keempat peran nakes, dan yang kelima adalah dukungan keluarga ya. Saya minta di sini kelas dibagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2, dan kelompok 3, 4, dan 5 ya. Nah, masing-masing kelompok silahkan Anda mencermati masing-masing determinan ya. Kelompok 1 Anda cermati determinan pendidikan, kelompok 2 cermati determinan status ekonomi, kelompok 3 pengetahuan Kespro, kelompok 4 peran tenaga kesehatan, dan kelompok 5 dukungan keluarga. Saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Ya, silahkan. Ya, sudah? Baik, sekarang kita mulai untuk masing-masing determinan ya. Yang pertama adalah determinan keluarga dari kelompok 1.
boleh menjelaskan untuk faktor pendidikan? Ya. Jadi di sini ada 45% ibu berpendidikan SMP dengan p-value-nya itu kurang dari 0,001 yang berarti pendidikan itu mempengaruhi kejadian kehamilan usia dini sehingga menyebabkan stunting ibu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mari kita lihat satu-satu ya. Untuk tingkat pendidikan, dia p-value-nya kurang dari 0,001 termasuk faktor predisposisi, sehingga pendidikan yang rendah ini dia akan mempengaruhi perilaku manusia. Dengan apa? Karena pendidikan rendah akan membatasi pemahaman mengenai informasi kesehatan dan gizi kehamilan. Ya. Oke, selanjutnya status ekonomi dari kelompok. Ya, silakan. Ibu. Jadi jika dilihat dari status ekonomi, di sini mayoritas ekonominya itu menengah sampai bawah ya Bu. Di mana p-value-nya itu 0,010 yang bisa jadi menjadi faktor pemungkin. Iya, berarti untuk faktor ekonomi adalah faktor pemungkin, ya, enabling factor. Ya, jadi untuk faktor ekonomi ini menentukan akses layanan kesehatan, kemudian gizi, ya, baik gizi ibu hamil, gizinya ibu bersalin dan gizinya si bayi balita tadi, serta fasilitas bagi ibu dan anak. Baik, kita menuju ke faktor yang ketiga, pengetahuan cash flow. Ada yang ingin berpendapat? Ya. Baik, jadi untuk kesehatan reproduksi itu didapatkan 62% pengetahuan kesehatan reproduksinya itu kurang, ya, di mana p-value-nya itu kurang dari 0,001. Gitu. Ya. Oke, berarti untuk kategorinya? Masuk kategori dari predisposisi. Oke, baik. Untuk pengetahuan kesehatan reproduksi, ya, di sini merupakan faktor predisposisi, betul jawaban kelompok, ya. Jadi dengan pengetahuan yang rendah, karena pengetahuannya rendah, otomatis si ibu ini akan kurang memahami resiko kehamilan dini, ya. Kalau bayinya sudah lahir, apa yang terjadi? Perawatan bayinya ibunya dia tidak bisa, ya, karena apa? Ya karena pengetahuannya rendah. Oke, selanjutnya untuk peran tenaga kesehatan, ada yang mau mencoba? Ya. Baik, berdasarkan determinan 4 yaitu peran tenaga kesehatan didapatkan hasil sebesar 49% peran tenaga kesehatan tersebut kurang baik. Dengan hasil nilai P sebesar 0,043 yang berarti adanya hubungan dengan kejadian stunting yang menjadi faktornya yaitu faktor penguat ibu. Iya, faktor penguat berarti faktor yang ketiga, ya. Oke, bagus sekali, ya. Jadi untuk peran tenaga kesehatan ini betul memang ini adalah faktor penguat, di mana edukasi dan pendampingan tenaga kesehatan ini akan dapat memperkuat, ya, reinforce untuk perilaku sehat pada ibu remaja, ya. Oke, sekarang determinan yang terakhir yaitu dukungan keluarga. Ada yang ingin menyampaikan? Ya. Untuk determinan yang terakhir untuk dukungan keluarga sendiri 72% atau mayoritasnya itu kurang mendapat dukungan dari keluarganya dengan signifikannya itu P-nya 0,001. Untuk ini termasuk dalam kategori faktor penguat ibu. Iya. Jadi terima kasih untuk dukungan keluarga, ya. Dukungan keluarga ini nilai p-value-nya kurang dari 0,001 merupakan faktor penguat, ya. Bagus sekali. Jadi untuk dukungan keluarga ini merupakan determinan yang paling signifikan, ya, dilihat dari p-value-nya, sehingga dukungan keluarga sangat menentukan perilaku kesehatan ibu remaja. Oke. Dari sini kita bisa petakan 5 determinan, ya. Yang pertama predisposisi, kedua pemungkin, dan yang ketiga adalah penguat, ya. Untuk predisposisi tadi ada pendidikan, pengetahuan cash flow. Untuk faktor pemungkin ada status ekonomi, dan penguat ada peran tenaga kesehatan dan dukungan keluarga. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda membayangkan, ya. Kalau di situ ada studi kasus, ya. Kita case tadi di sini. Ada Nona R, dia umurnya minor, ya, 17 tahun, sedang hamil anak pertama, pendidikan terakhirnya SMP. Nah, kemudian dia masih tinggal bersama orang tua, namun orang tua kurang mendukung kehamilannya karena dia itu merasa malu dengan tetangga, sehingga si anak, ya, Nona R ini jarang diantar memeriksakan kehamilannya ke Vaskes. Nah, saya ingin Anda berpikir dari kasus yang saya sampaikan tadi, kira-kira faktor predisposisi apa
yang tampak di kasus ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, Untuk yang tampak itu dari pendidikannya Ibu. Jadi kenapa? pendidikannya itu jadi ibunya kurang paham tentang pentingnya pemeriksaan rutin itu sendiri. Boleh. Oke. Faktor predisposisi yang nampak adalah betul pendidikannya dia SMP, ya. Sehingga apa? Karena pendidikannya rendah, ada keterbatasan pengetahuan tentang pentingnya periksa kehamilan rutin. Ya. Selanjutnya, kalau saya tanyakan faktor penguat apa yang tampak pada kasus tersebut dan faktor tersebut mendukung atau justru melemahkan? Ya, oke, silakan. Melemahkan Bu, karena orang tuanya malu. Apa faktor penguatnya yang tampak dulu? Untuk faktor penguatnya, ibunya orang tuanya tampak malu Ibu. Iya, jadi dari dukungan Dukungan orang orang tua tua. ya. Orang tuanya dukungannya bagaimana? Menguatkan atau melemahkan? melemahkan. Melemahkan, betul sekali. Nah, karena apa? Orang tuanya merasa malu punya anak tapi umur 17 tahun sudah hamil. Terus dia akhirnya apa? Nggak nganter periksa, si ibu tidak pernah kontrol ANC. Ya. Selanjutnya, nah ini relate ya, terima kasih. Ini relate ke nanti profesi kita sebagai bidan. Kira-kira dari kasus ini apa yang bisa Anda intervensikan ketika Anda nanti terjun sebagai bidan? Ada yang ingin berpendapat? Ya. Untuk intervensinya nanti kita bisa setelah menjadi bidan itu mungkin kita bisa konseling ke non AR, tapi tidak hanya konseling ke non AR-nya saja, tapi kita bisa konseling juga ke orang tuanya agar nanti dukungannya itu bisa menjadi positif. Iya, baik. Bagus sekali ya. Nah, untuk intervensi kita, karena kita tidak mungkin membiarkan ya, maka apa yang bisa kita lakukan kalau sudah terlanjur ya, maka kita lakukan konseling yang empati pada nona tersebut. Dan jangan lupa yang kita edukasi tidak hanya nona R-nya saja, tapi siapa? Keluarga ya. Supaya apa? Supaya dukungan keluarga yang tadi lemah ya akan berubah menjadi kuat ya. Oke. Terus kemudian di sini ada poin kunci pembelajarannya. Dari tadi sudah kita belajar bersama untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Ada 5 poin ya. Yang pertama, perilaku manusia terbentuk dari 3 komponen. Apa saja tadi? Kognitif, afektif, dan konatif atau psikomotor. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku dikelompokkan menjadi faktor predisposisi, predisposisi, pemungkin, dan penguat, serta 5 determinan kehamilan remaja stunting ya. Kita tadi sudah telaah jurnal, ada pendidikan, ekonomi, pengetahuan, peran nakes, dan yang paling penting di situ adalah dukungan keluarga ya. Dukungan keluarga ini adalah faktor yang paling signifikan di antara semua determinan. Dan yang terakhir, jangan lupa peran kita sebagai bidan berperan untuk memperkuat faktor penguat positif dalam kehidupan klien ya. Oke. Sebelum mengakhiri pertemuan ini ya, sesuai dengan RPS, silahkan Anda cek kembali untuk RTMK, sudah saya upload di Google Classroom ya. Tugas Anda adalah dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok menyusun makalah singkat yang mengaitkan salah satu dari 5 determinan yang sudah kita bahas tadi ya. Dengan respon psikologis klien kebidanan, lengkap dengan contoh kasus di lingkungan Anda masing-masing ya. Nah, untuk teknisnya ya, kemudian sistematika dan lain sebagainya sudah saya tuliskan di dalam RTMK. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian pemaparan saya terkait pembelajaran mata kuliah psikologi dalam praktek kebidanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.